ternyata dugaan netizen ini akan mengarah ke sebuah kebenaran bahwa ada dalang yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan nih dengan teman-teman semua di sana, dan yang terkhusus adalah Bang Jack Subang Hijau. Oke, selamat sore. Kita alhamdulillah disempatkan mampir nih Iya. di studionya Subang Hijau. Oke, terima Bang kasih. Jack Batubara nih teman-teman nih. Kita ingin mencoba berdiskusi dan ngobrol panjang lebar barangkali dengan Bang Jack ini. Iya. Bahwa gimana sebenarnya kabarnya nih Bang Jack? Alhamdulillah baik, Yes, alhamdulillah baik. Cuman sekarang agak kurusan ya. Ya kurus pertama ya. ya capek juga mungkin kerja Karena seperti itu. ngurusin kasus Subang. Iya, enggak juga. Enggak juga. Baik saudara, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu YouTuber Subang ke studio sederhana Subang Hijau di Subang, Jawa Barat ini. Dan memang bahasan kita pada video kali ini ya banyak sih tidak, tapi banyak juga. Ternyata sekarang ini banyak sekali pemberitaan di dalam kasus Subang ini adanya, ya kita jangan menyebut oknum lah, karena di medianya ditulis adalah anggota polisi seperti itu, yang diduga, ini dugaan, merusak TKP. Seperti itulah keterangan dari Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Mungkin Mas Yahya ada tanggapan kenapa kasus ini kok lama seperti itu? Benarkah ada? Diduga, dugaan lah ya. Silakan. Siap. Terkait saya akan mencoba menjawab kenapa kasus ini lama, Bang Jack. Baik. Memang dari awal ini para pelaku dan dalang diciptakan atau menciptakan sengaja kasus ini supaya lama. Gitu. Dari banyak sisi alasannya membuat kemudian mereka skenario, framing dan sebagainya. Kita tahu bahwa framing itu jelas-jelas ada, Bang Jack ya. Iya. Saling kemudian menduga satu sama lain itu banyak. Saling mencurigai sengaja, yang disengaja nih ya. Ini juga banyak. Dan skenario itu secara sistematis dijalankan dengan baik. Iya. Tetapi akhirnya walaupun terbongkar ya Bang Jack, bahwa bukan hanya itu ternyata yang dijalankan. Setelah kemudian para pelaku dan dalang itu mengeksekusi, ya. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah yang turut membantu ini sangat banyak. Oke. Sangat banyak. Maka kemudian yang kemarin baru saja dibongkar oleh Pak Surawan di Reskrimum tersebut ya, dinyatakan bahwa ada unsur-unsur oknum, di mana disebutkan juga anggota polisi, ya, terdiri daripada satu perwira dan 2 anak buahnya itu, ya. Nah, di mana di antara mereka juga bahkan ada bagian hubungan genealogi atau garis keturunan atau keluarga, kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian bahwa kasus ini kenapa terungkap, di samping rencana skenario yang matang di awal juga dijalankan dengan secara sistematis dan masif, termasuk mereka yang kemudian diduga tadi bersih-bersih TKP. Apa maksudnya kira-kira begitu? Iya, betul sekali. Ini adalah bagian daripada skenario, Bang Jack? Iya. Artinya hal-hal yang sifatnya kadang kita mencurigai ada orang yang menutupi ini. Ini adalah bagian, Bang Jack, dugaannya. Betul. Kenapa kita menduga seperti itu? Loh, TKP dibersihkan, Bang Jack. Artinya ketika TKP dibersihkan berarti menghilangkan jejak. Ketika hilangnya jejak, maka polisi kebingungan mencari alat buktinya. Ini yang kemudian saya bilang bahwa skenario itu dijalankan secara sistematis dan masif sehingga rencana itu sempurna hasilnya, tujuannya. Begitu Bang Jaya? Iya. Dan bisa jadi memang di kasus Subang ini pertama tadi perencanaan sudah sekian matang ya. Lalu yang kedua adalah ini bisa jadi sesudah paginya seorang Ramdhanu yang sekarang sudah jadi tersangka pulang nih dari TKP ini pagi-pagi misalkan pulang ke rumah. Itu bisa jadi ada orang-orang masuk lagi ke TKP yang tidak diketahui. Betul. Nah gitu. Dan juga di tanggal 19 ini banyak sekali cerita. Yang pertama adalah cerita Banpo, yang kedua adalah cerita CS Mulyana CS. Nah ini yang patut ya kita curiga sih wajar ya. Yang penting jangan menuduh. Sekarang menuduh seseorang tidak boleh. Ini curiga. Karena banyak sekali memang yang berpendapat bahwa kunci pembahasan atau kunci pembuka kasus ini di tanggal 19. Karena adanya pembersihan. Sedangkan Mas, di dalam undang-undang tidak ada harus membersihkan TKP ya. Nah, biarin aja TKP kan. Iya, nah, ini kan aneh ya. Aneh. Di tanggal 19,
ini alasannya mengambil kucing, mengambil paket Amel. Nah, Tidak masuk akal. tidak masuk akal, Bang. Karena kita sudah tahu, tidak boleh masuk TKP yang sudah digaris polis lain. Betul sekali. Itu masyarakat sipil, Mas. Betul Yoris sekali. masuk, Mulyana masuk, Yosep masuk, ya kan? Dan mereka bilang tidak masuk TKP. Itu kan sudah digaris polisi di halamannya. Maksudnya mungkin tidak masuk rumah ya. Tapi Mulyana mengatakan masuk rumah hanya mengambil kucing. Kucing. Masuk akal nggak kira-kira ngambil kucing? Walaupun dia sebenarnya alergi. Alergi kucing katanya kan? Tapi masuk. Nah, ini teman-teman aneh sekali di sini, dan semoga Polda Jabar mengusut tuntas tentang hal di tanggal 19 ini. Karena yang aku simak, kita sharing-sharing saja ya, sharing-sharing dengan teman-teman juga. Betul. Banyak komentar publik yang mengatakan kunci yang akan memborbardir kasus Subang ini di tanggal 19 pun itulah yang nyata, seperti itu. Betul sekali. Banyak komentar publik yang aku simak. Nah, tadi dikatakan banyak juga yang mengatakan bahwa, dan ini bukan banyak, langsung dari kuasa hukum dari Pak Yosep, Pak Rohman Hidayat, bahwa keterangan Ramdhanu katanya belum jujur. Atau apa namanya, bukan keterangan yang sebenarnya katanya. Itu tanggapannya Mas kira-kira, silakan Mas. Baik. Karena begini, saya juga bukan hanya hipotesa atau dugaan sementara saya saja. Kemudian saya mencoba mengkomparasikan dengan pendapat yang lain. Salah satunya adalah ketika misalkan tadi ya saya juga menonton bahwa pengacara Yoris mengatakan terkait dengan kejujuran Danu juga. Lalu kemudian Bang Taufan juga terkait membicarakan kejujuran Danu juga. Lalu terkait siapa itu namanya? Pak Rohman juga mengatakan itu. Hanya Pak Rohman memang yang masih katakan mencurigai tidak 100%. Nah, betul. Terkait dengan kejujuran Danu. Tetapi di situ juga dinyatakan Bang Jack bahwa apakah benar yang telah dibongkar oleh Danu itu seperti itu gitu. Adanya keterlibatan tersangka M, Arigi, Abi, Yosep. Karena pengacaranya Pak Yosep wajar dong masih membelanya, masih membantah keterangan Danu, wajar. Tetapi kan begini, nanti akan terlihat. Terlihat kebenarannya yang sejatinya. Artinya kebenaran apa yang telah dibongkar Danu itu sebenarnya sepele awalnya. Kalau pihak kepolisian tidak menemukan bukti pembanding yang lain, tidak akan ada artinya keterangan Danu itu. Kalau tidak ada pembanding keterangan petunjuk dan barang yang bukti lain. Nah, kenapa adanya sebuah pra-rekonstruksi ini? Artinya adalah sebuah komparasi dan konklusi kesimpulan oleh Polda Jabar terkait apa yang telah dibuka oleh Danu dengan disandingkan pembanding yang lain, tunjuk barang bukti, adalah bukti yang lain barangkali. Nah, maka kemudian Polda Jabar tidak semena-mena juga Bang Jack membuat pra-rekonstruksi loh. Tidak sebatas pengakuan Danu ya. Tidak sebatas pengakuan, dan artinya begini. Kenapa itu sampai terjadi pra-rekonstruksi? Yaitu komparasi antara keterangan Danu dengan barang yang lain, pembanding yang lain. Artinya memungkinkan keterangan Danu adalah benar. Kenapa? Satu itu alasannya tadi. Yang kedua, Bang, Danu ini sekarang ada di dalam. Otomatis tidak ada keluarga, tidak ada teman dan sebagainya. Tidak terkontaminasi sama yang lain ya. Begitu. Di situ dikelilingi semua oleh polisi semua. Apakah Danu berani? Takut dong di situ. Jelas dong, jelas. Artinya di situ ketakutan mental dan sebagainya. Akhirnya Danu menurut saya karena itu adalah benar-benar dikelilingi oleh polisi. Saya takut dan pasti mau jujur. Pasti. Gitu ya. Bisa jadi Danu juga akan di sana, ini hanya analisa kita ya. Bisa jadi apa yang dia ketahui yang tidak kita ketahui di publik otomatis bisa jadi diceritakan Ramdhanu. Betul. Di dalam itu tidak main-main. Betul. Apalagi walaupun tanpa sepengetahuan kita nih. Danu pasti cerita lebih. Pastilah. Ya di publik kan kita hanya mengetahui cerita adanya Banpol, cerita dia masuk TKP di tanggal 19, cerita dia membersihkan, disuruh orang Banpol tersebut. Ini kan bisa jadi, dan juga disuruh Yoris ya. Ini kan belum terbahas juga nih di media sekarang ini sepi masalah mengambil motor Aero. Ini kan sepi, ya kan? Nah, ini bisa jadi Ramdhanu ini menceritakan di dalam itu tidak main-main. Apalagi sudah di dalam ya. Sudah di dalam. Pastilah menceritakan apa yang tidak diketahui kita. Dan ya kan? Tambahannya begini Bang Jen.
Kalau katakan kalau kita berbicara Danu salah apa enggak, ya salah. Iya. Menyimpan rahasia ya salah. Iya. Danu kemudian terlibat ya salah kita Iya, katakan. Ya betul. salah, harus katakan salah. Salah. Tapi ketika Danu membongkar itu, Bang, itu juga harus apresiasi. Saya Betul. pribadi minimal saya harus Iya, apresiasi iya. dia ngebongkar. Iya. Karena keterangannya adalah alat bukti. Betul. Bang. Minimal satu alat bukti dipegang polisi. Kalau Danu tidak cerita seperti ini, menyerahkan diri dan cerita ke Polda Jabar ya, ini lain cerita. Lain cerita, Bang. Barangkali sekarang belum terungkap, Mas. Ini hanya dugaan kita. Iya, belum iya. terungkap sekarang. Itu dia. Belum ada prarekonstruksi, belum ada. Sekarang kan sudah 3 kali prarekonstruksi nih 3 kasus Subang kali ini, loh, sudah 3 kali. Yang pertama kan memperagakan Yosef, Mimin, Arigi bagaimana cara membopong Amel, siapa. Ternyata sekarang ketahuan. Supir mobil Alphard ketahuan, kan? Iya, betul. Dan banyak juga yang mengatakan mirip dengan sketsa, katanya itu Arigi, gitu kan? Banyak ya, seperti itu. Dan sudah dipraktekkan juga dengan yang membopong Amel itu ternyata Pak Yosef. Seperti itu kan? Betul Tahu sekali. sekarang. Dan harapan saya dan netizen nih, Bang, Iya. bahwa ketika Danus sudah menyampaikan yang sejujurnya seperti itu, Bang, harapan kita sudahlah tersangka yang lain akunya saja, Bang. Iya. Minimal apa, Bang? Minimal adalah sebagai peringan hukum. Nah, iya. Kedua, ya itu pertama. Pertama. Yang kedua ada minimal apa? Mengurangi dosa lah. Ini baru minimal ya. Bukan maksimal. Nah, Iya, ya. Aduh, kacau. Karena kacau polisi bener. tidak semena-mena, Bang. Iya. Membuat kemudian peristiwa prarekonstruksi ini terjadi tidak semena-mena. Tidak semena-mena. Pasti ada perbandingan Oh, keterangan jelas. itu. Jelas. Bukti-bukti lain Iya. itu, Bang. Pasti itu sehingga terjadi peristiwa. Ya. prarekonstruksi. Ya wajar sih, publik sekarang juga kan ada 2 versi ya. Wajar ini, ada pro dan kontra. Betul. Intinya ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang sudah percaya 100% dengan keterangan Danu, ada juga yang belum percaya. Itu wajar sekali. Karena apa? Melihat dari dulu. Dari dulu melihat perkembangan Danu itu bagaimana. Banyak pelin-pelannya. Ya kita mungkin tidak usah ditelan bulat-bulat. Banyak pelin-pelan itu kok kenapa? Apakah ada tekanan? Ya kan? Apakah ada ancaman? Atau melindungi keluarga? Atau bagaimana? Seperti itu. Dan sekarang dia berani. Dan ternyata, Mas, ucapan Pak Yosef atau doa Pak Yosef itu dikabulkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari dulu mengatakan, si Danu tuh kuncinya, gitu kan? Si Danu tuh yang akan membuka kasus ini. Ternyata benar. Dikira kagak berani. Dan yang berdoa itu terlibat. Terlibat. Aduh, dikira kagak berani. Danu kagak berani di penjara dan mengakui segalanya. Mungkin itu hanya ghost ya. Ghosting aja itu ya. Iya, berani nggak dia nih? Berani Gitu. nggak? Ternyata berani dan berani menyeretnya. Ya, ternyata berani, terbongkar semuanya luar biasa. Ini hebat Iya, nih. Bang, Jadi ya. kita pertama support ya yang sudah menyerahkan diri, support Polda Jabar terutama betul. karena ya saya yakin pihak kepolisian tidak akan goyah dengan apa kasus Subang ini. Pasti banyak serangan juga dari sana, dari alibi. kanan pasti alibi segala macam kebohongan. Yakin itu. Betul. Iya kan? Kita apresiasi dan support terus pihak kepolisian Polda Jabar, Mas, seperti itu. Nah, Mas, terkait dengan tersangka Ramdhanu ya, apakah benar ya? Ya ini analisa kita sudah Siap. menyebutkan hanya segitu orang, segelintir segitu orang gitu yang dia Ya. ketahui gitu kan? Yang jelas saya kan belum pernah ketemu Danu lagi, Bang. Iya, iya. Dan saya juga tidak tahu pastinya. Mm-mm. Tapi kalau melihat dari hasil apa yang kita wawancarai dengan PH-nya Iya. tersangka Danu tersebut, ya memang itu, Bang. Oh, Kebenarannya katanya gitu. luar biasa. Ya, kata pengacaranya Waduh, begitu. kalau benar-benar memang ini itu ya Pak Y ini melakukan seperti itu, Ibu Mimin, Arigi dan Abi yang sudah disebutkan Ramdhanu, ini sadis banget, Mas. Sadis. Seorang bapak, seorang ayah harusnya jadi panutan dari keluarga. Sekarang membantai istri dan anaknya. Gegara apa nih? Pasti ini lari ke motif. Lari ke motif. Apa nih motifnya? Ini berarti di dalam kasus Subang ini ada 2 kasus besar. Pertama pembunuhan, yang kedua adalah sebuah yayasan. Disitulah mungkin sumber tindak pidana atau sumber malapetaka ke Ibu Tuti dan Amel ya, Mas. Betul. Oke, Mas, gitu. Silakan, Mas, apalagi yang mau dijelaskan ke publik tentang hal-hal yang penting? Ini
Menurut Bang Dian setuju nggak seperti ini Bang? Gimana? Bahwa ternyata dalam kasus pembunuhan ini Bang, ada dua kubu yang berperan, berperan Ya. berperan penting ya, sehingga kasus ini menjadi seakan tertutup setelah 2 tahun ini. Dan kan baru-baru terbongkar ya Bang. Baik. Nah, yang pertama adalah kelompok mereka para pelaku dan dalang yang memang sudah direncanakan ingin mengeksekusi kedua almarhumah itu terkait misalkan apa dugaannya motif yayasan, apa pembagian yang tidak sepadan atau misalkan motif cinta segitiga atas yang berawal dari yayasan, apalah itu dugaan itu nanti akan polisi yang menentukan. Selanjutnya itu Bang, ternyata dugaan netizen ini akan mengarah ke sebuah kebenaran bahwa ada dalang yang kedua. Adalah siapa dalang kedua itu? Orang yang turut membantu pasca pembunuhan. Nah, pasca pembunuhan itu adalah orang yang membantu. Setelah kemudian Danu Arigi pergi kan, kita tahu dalam prarekonstruksi ada 2 tersangka yang tertinggal Bang. Betul. Ya, tersangka M dan Y. Nah, itu kan belum di prarekonstruksi bahwa dia keluar kan? Belum, karena belum mengakui. Ya kan? Enggak, prarekonstruksi kan Danu pulang. Kemudian Arigi Abi pulang. Iya. 2 tersangka tinggal dalam. Betul. Masih di dalam. Nah, dari sini kemudian dugaan liar itu telah menyebar bahwa dalang yang kedua itu ada turut membantu mereka, baik itu membersihkan TKP-nya supaya jernih dari jejak dan sebagainya. Sidik jari juga segala macam. ada dugaan orang yang menutupi dan sebagainya. Di situ kemudian dalang yang kedua bermain settingan, membuat skenario. Nah, di situ kemudian yang membuat strategi kemudian dikomunikasikan dan sebagainya itu adalah dalang yang kedua, bahwa akhirnya kubu yang pertama adalah orang yang berperan langsung pembunuhannya, gerombolan pelaku dan dalang. Yang kedua adalah turut yang menyeting supaya kasus ini benar-benar off. Gitu loh Bang, termasuk di sana orang yang membantunya. Betul sekali. Percaya nggak seperti itu Bang? Percaya. Ini dari netizen percaya juga. Percaya. Karena gini Mas, aku setiap pemberitaan pembunuhan dan segala macam ya, pemerkosaan segala macam ya, ini kebanyakan orang-orang yang sudah saling mengenal. Kebanyakan orang-orang dekat korban. Wajarlah kasus ini lama. Betul. Karena mereka juga pelakunya, mereka yang menutupi. Ya, saya percaya tadi. Bikin sebuah skenario ada 2 dalang. Yakin itu. Nah, lalu apakah mungkin Danu, Arigi, Yosep, Mimin dan juga Arigi, Mimin, Yosep, Abi ya, apakah tahu tentang sidik jari, tentang DNA, menghilangkan jejak agar jangan sampai terungkap? Apakah tahu mereka? Ini pun menjadi tanda tanya besar. Kalau tidak ada yang membantu, itu dalang kedua berarti. Iya, yang kedua. Sesudah terjadi pembunuhan. Setuju. Nah, ini berarti benar ada 2 dalang dalam kasus ini. Luar biasa. 2 dalang ya. Berarti punya motif masing-masing. Perannya masing-masing. Jelas ini. Waduh, luar biasa. Luar biasa Bang. Iya. Mungkin itu saja Mas yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan hari ini. Silakan Mas. Terima kasih teman-teman. Ini diskusi saja ya, diskusi ringan dengan kawan ini. Subang Hijau, mudah-mudahan ada, walaupun ini sifatnya analisa maupun dugaan, berbicara dugaan itu adalah berasaskan praduga tidak bersalah. Betul. Mudah-mudahan ada minimal sedikit manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.